warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Afirania Suryadi Putri, sering dipanggil Afi atau Vira. Saya merupakan mahasiswi dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan tahun 2023. Nah, di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi cerita tentang pengalaman hidup serta pencapaian diri saya hingga saat ini. Mengingat kembali perjalanan akademik yang sudah saya lalui selama ini, mungkin akan dimulai saat saya sekolah dasar. Saat itu, saya merupakan murid yang paling muda di kelas. Namun hal tersebut juga tidak menjadikan saya menjadi yang paling sedikit ilmunya. Sedari kelas 1 hingga kelas 6 SD, alhamdulillah saya selalu menjadi juara 1 di kelas. Sekolah saya sejatinya bukan sekolah yang besar, namun saat itu saya berhasil membawa nama baik sekolah saya hingga ke tingkat kabupaten dalam lomba sains. Mungkin bukan suatu pencapaian yang besar, namun sudah cukup membuat guru dan orang tua saya bangga karena dibandingkan sekolah lain yang lebih besar di kecamatan, hanya sekolah saya saja yang berhasil lolos ke tingkat kabupaten. Kemudian berlanjut ke sekolah menengah pertama. Saat itu merupakan masa-masa remaja di mana saya sedang masa aktif-aktifnya. Mungkin aktif bermain, tapi walaupun aktif bermain, alhamdulillah saya masih bisa menjadi ranking 1 di kelas, walaupun sempat beberapa kali turun ke ranking kedua juga. Saat SMP saya juga beberapa kali mengikuti perlombaan, kemudian ikut organisasi, serta banyak membangun relasi. Tapi di akhir kelas 9 muncul wabah COVID-19, di mana sekolah kemudian diliburkan 2 minggu, ya hoax terbesar pada waktu itu ya. Sekolah menjadi daring di rumah, tidak bisa bertemu teman, dan tidak bersosialisasi. Lompat ke masa SMA, menjalani 1,5 tahun yang gak berasa karena emang daring di rumah. Akhirnya di kelas 11 semester 2, sekolah mulai dijalankan lagi walaupun memang belum full day. Sempat sulit cari teman pada waktu itu, bisa dibilang introvert karena emang 1 tahun lockdown, nggak bersosialisasi sama orang lain. Kemudian naik ke kelas 12, saat itu mulai dikenalkan jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi, SNBP, SNBT, sampai ke Mandiri. Di jalur SNBP, alhamdulillah waktu itu masuk ke dalam daftar siswa eligible. Percaya diri daftar ke UNIF di Jakarta karena emang ayah kerjaan di sana, tapi ternyata dapetnya warna cinta. Lanjut berjuang di SNBT, beli buku ratusan ribu, ikut tryout sampai tiba waktunya tes dan pengumuman, tapi dapatnya lagi-lagi warna merah. Sedih banget waktu itu, di samping mungkin istilahnya belum pernah menghadapi kegagalan, terlebih ini buat masa depan ya. Ditambah juga karena di SNBT ini rasanya udah ngerahin segala usaha sebisa mungkin. Sempet hopeless karena lihat temen yang lain udah dapat univ di impiannya masing-masing. Tapi akhirnya sadar bahwa perjuangan gak bisa berhenti di sini dan harus tetap dilanjutin. Akhirnya coba daftar di Mandiri 2 kali, tapi ternyata Allah belum juga meridhoi. Sampai akhirnya mendapat yang terbaik, bertemu dan masuk ke Universitas Ahmad Dahlan, pilihan yang sama sekali awalnya gak terpikirkan. Ini mungkin sempat dirasain orang lain ya, dapat omongan, oh kamu masuknya ke swasta ya. Itu tuh hal yang bikin awal-awal masuk ke kuliah tuh jadi ada segelintir rasa nggak ikhlas, jadi bikin kepikiran dan sempat nyalahin keadaan. Tapi seiring berjalannya waktu, ketemu teman-teman, ketemu dosen, akhirnya ternyata dapat jawaban. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 16. Satu hal yang saya ingat dan menjadikan saya bisa menghadapi masalah pada waktu itu adalah intinya segala hal termasuk kegagalan yang selama ini terjadi tidak mungkin terjadi apabila tidak ada hikmah di dalamnya. Hal yang harus diterapkan adalah selalu melihat sisi baik di dalam segala kejadian yang terjadi dalam hidup, serta bersyukur dan lebih bisa menghargai diri sendiri dalam sekecil apapun usaha yang telah kita lakukan. Kedepannya setelah lulus nanti, saya berharap akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan passion saya, serta bisa membahagiakan dan membanggakan orang tua saya. Sekian perjalanan hidup yang bisa saya ceritakan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.